ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, kaum muslimat, pemirsa Rosyad TV, pendengar Radio Medan Mengaji dimanapun Anda berada, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala kembali mempersuakan kita melalui media Rosyad TV ini. Semoga yang akan kita bahas bermanfaat untuk kehidupan kita, terutama untuk para saudari-saudariku dalam mengayuh bahtera rumah tangga bersama sang suami. Yang lalu telah kita bahas bahwasanya barang siapa yang ingin memperbaiki hubungannya dengan manusia, maka hendaklah dia perbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebagaimana dikatakan Aun bin Abdullah, dia mengatakan bahwasanya man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallah ma bainahu wa bainan nas. Barang siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, mentaati perintah Allah, menjauhkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bagus dia hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sebagai ganjarannya, sebagai imbalannya itu Allah baguskan hubungan dia dengan manusia. Al jaza' ma'al jinsil amal. Sungguhnya ganjaran itu sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, dan tentunya terutama orang-orang yang paling terdekat dengan dia, yaitu dengan suaminya. Saudari-saudari rahimani Allah wa iyyakum, bahwasanya ketika ada masalah kerenggangan dalam sebuah rumah tangga, sepasang suami istri, ya, ini dikarenakan karena semakin jauhnya kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masalah yang membuat kita semakin jauh yaitu ketika kita melanggar apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang dan kita tak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin para pemirsa seringlah mendengar bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan pada seorang hamba satu syariat, pastilah hal itu bermaslahat untuk kehidupan seorang hamba. Dan apabila Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan ataupun melarang sesuatu, berarti hal ini akan bermudarat untuk seorang hamba. Itulah yang memang tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan syariat Islam. Kembali maslahatnya untuk kita. Ya, kembali maslahatnya untuk kita. Jadi mereka yang memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah akan perbaguskan hubungannya dengan manusia.
Dan seperti yang kita katakan tadi bahwasanya mereka yang merusak hubungannya dengan Allah atau semakin jauh hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala itu dikarenakan yang Allah larang dia lakukan, yang Allah suruh ataupun perintahkan dia tidak melakukannya. Inilah yang disebut dengan al-ma'asi, yaitu maksiat. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Bahkan akibat maksiat ini itu bisa memecah, bisa memisahkan antara suami dan istri. Bahkan tidak hanya suami istri, dua orang yang saling menyayangi itu bisa saling menjauh dikarenakan sebuah maksiat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ma tawadda ithnani fillah." Tidaklah ada dua orang yang saling mencintai karena Allah, fatafarraqa bainahuma, kemudian mereka terpisah. Lihat karena apa? Illa bidzambin yahdutsuha ahaduhuma. Itu dikarenakan dosa yang dilakukan oleh salah seorang mereka. Makanya ikhwah fiddin, dosa ini bisa merusak hubungan sama manusia. Ya, bisa merusak hubungan sama manusia. Yang lebih parahnya lagi ikhwah, yang dirusaknya hubungan baik sama manusia yang dia baik dekat karena Allah Subhanahu wa taala. Ma yatawadda ithnani fayatafarraq fillah. Tidaklah dua orang yang saling mencintai karena Allah fayaftariq. Lantas dia terpecah bainahuma, terpecah mereka. Mereka saling menjauh. Illa bidzambin yuhditsu ahaduhuma. Illa bidzambin yuhditsu ahaduhuma. Dikarenakan dosa yang dilakukan oleh salah seorang mereka. Jadi saudariku rahimani Allah wa iyyakunna, apabila saudari-saudari atau para akhwat, para istri merasa kenapa kok sulit sekali ya mendekat dengan suami, padahal ini adalah suami yang memang sudah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa sih kok susah sekali berkomunikasi, ya? Susah sekali untuk menyatukan hati. Padahal pernikahan sudah sah karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah, ingat, coba introspeksi diri. Ya. Oleh karena itu wahai para istri, introspeksilah diri anti. Jika melihat ada satu hal yang tidak anti sukai dari suami anti, cobalah yang pertama sekali jangan menyalahkan. Jangan menyalahkan suami anti. Coba yang pertama sekali introspeksi diri, muhasabah diri. Jangan-jangan memang karena banyak sekali maksiat yang dilakukan, sehingga jangankan orang jauh, orang terdekat saja sulit untuk mendekat ke kita. Orang terdekat saja sulit untuk kita ambil hatinya. Sulit untuk berkomunikasi, selalu terjadi diskomunikasi. Ini apa masalahnya? Masalahnya dikarenakan yaitu dosa. Dosa yang dilakukan, dosa yang kita lakukan, ikhwah. Ya. Dosa yang kita lakukan, Kalau setiap para istri melakukan hal seperti ini, Masya Allah, ya, tentu dia akan memperbaiki dirinya. Yang pertama, muhasabah untuk diri sendiri. Ingat hadis ini. Ma yatawadda ithnani fillah. Tidaklah dua orang yang mencintai karena Allah. Apa ada kecintaan karena Allah yang lebih kuat melainkan seperti pernikahan? Yang telah kita kaji bahwasanya wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha, di mana kaum wanita telah mengambil dari kalian perjanjian yang kokoh. Tidak ada yang lebih kokoh selain pernikahan, akad pernikahan. Dan itu diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, disahkan oleh Islam. Yang halal menjadi haram, yang haram menjadi halal, bahkan berpahala. Allahu Akbar. Bahkan berpahala. Sebagaimana hadis-hadis yang telah kita baca. Tapi kok mengapa terpisah ya?
Ini dikarenakan banyaknya maksiat kita. Terlalu banyak maksiat kita ikhwah. Ya, terlalu banyak. Oleh karena itu banyak-banyaklah introspeksi. Sebab kalau yang pertama sekali kita menyalahkan orang lain, ya, belum tentu juga dia mengakui kesalahannya. Oleh karena itu, akuilah kesalahan kita terlebih dahulu. Kalau ada yang mengatakan, Ustadz saya tidak ada punya salah, nggak mungkin. Pasti anak Adam itu bersalah. Rasulullah yang katakan, kullu bani Adam khata'. Kullu bani Adam khata'un. Semua anak Adam khata'un. Yaitu bersalah. Wa khairu khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang bersalah yang bertaubat. Ya. Jadi ketika manusia bersalah, berdosa, ya, bukan berarti lantas ya sudahlah berdosa mau bagaimana lagi. Enggak, ikhwah. Ya begitulah manusia. Hanya Allah Subhanahu wa taala memberi jalan keluar untuk menghapus dosa-dosa itu. Dengan cara apa? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian para pemirsa, rahimani Allah wa iyyakum. Ya. Oleh karena itu, sekali lagi introspeksi diri. Dosa yang kita lakukan bisa merusak rumah tangga kita. Maksiat yang kita lakukan bisa menghancurkan rumah tangga kita. Dan banyak efek-efek negatif lainnya akibat maksiat. Seperti ikhwah, rahimani Allah wa iyyakum. Yaitu, kurangnya ta'zim terhadap syariat Islam. Ta'zim artinya kurangnya kebesaran ataupun kemuliaan Islam di hati kita. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa may yu'azzim min sya'airillah wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang memuliakan, yang mengagungkan syiar-syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub, itu merupakan tanda ketakwaan hati. Jadi kalau ada orang yang tidak ada merasa Islam itu mulia, Islam itu dahsyat, Islam tidak ada. Dia biasa aja ya wafiddin. Bahkan lebih parah lagi, Islam dianggap suatu hal yang nilainya tidak seberapa dibandingkan yang lain-lainnya. Mengapa ini muncul? Karena maksiat yang dilakukan. Ya, karena maksiat yang dilakukan. Kemudian ikhwafiddin, apalagi masalahnya? Pengaruh maksiat ini, yaitu sulitnya dapat ilmu. Sulitnya dapat ilmu. Menghafal, sulit menghafal. Kepingin baca Quran, menghafal Quran, tak kelar-kelar. Ingin menyelesaikan hanya juz amma, juz 30, bukan 30 juz, hanya juz 30. Terkadang target hanya setengah juz aja. Hafal belakang, lupa depan. Hafal depan, lupa belakang. Ya Allah, kenapa seperti ini? Itu dikarenakan apa ikhwah? Dikarenakan kemaksiatan. Dikarenakan kemaksiatan. Ilmu itu nur, kata Waqi' rahimahullah. Al-ilmu nur. Ilmu itu cahaya. Dan cahaya itu tidak diberikan kecuali hanya kepada orang-orang, tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Makanya bukankah Rasulullah SAW pernah mengatakan, "May yuridillahu bi khair yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, yufaqihu fiddin. Allah akan jadikan dia faqih, Allah akan berikan dia pemahaman. Ya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 282, "Wattaqullah wa yu'allimukumullah." Kata Allah, bertakwa kamu kepada Allah, Allah akan beri kamu ilmu, Allah akan ajarkan kamu. Masya Allah, ternyata orang bertakwa itu lebih mudah dapat ilmu ketimbang orang yang tidak bertakwa. Itulah istimewanya agama Islam ini, ikhwah. Ya, istimewanya. Mereka yang bertakwa, setiap bulir-bulir ilmu
yang dia dapati itu bermanfaat. Tidak hanya sekedar menambah wawasan semata. Ya, bukan hanya itu. Atau sekedar untuk mengupdate status semata. Seolah status itu perlu untuk orang, untuk dia tidak perlu. Demikian ikhwah. Karena apa? Kurang bertakwa. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwa kamu kepada Allah. Wa yu'allimukumullah. Allah akan ajarkan kamu. Sekarang, kalau dia nggak bertakwa, berarti Allah nggak akan berikan kamu ilmu. Allah nggak akan ajarkan kamu. Jadi bagaimana? Dia akan terus menjadi orang yang bodoh. Itulah bahayanya maksiat. Kemudian apalagi ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, yaitu maksiat ini membuat dada kita itu sempit. Makanya kalau kita lihat ya orang-orang yang ingin mendapatkan kesenangan, tapi dia pergi ke diskotik, dia pergi ke acara-acara malam, dia pergi ke karaoke, bernyanyi-nyanyi, kadang-kadang bersama temannya. Untuk apa? Untuk menghilangkan stres. Tapi coba tanya, apakah setelah dia pulang dari tempat maksiat itu dia akan mendapatkan ketenangan? La wallah, enggak. Tak dia dapati, ikhwah. Tidak dia dapati. Ada lagi jenis emak-emak yang stres ini, kalau dia stres dia makan. Coba tanya, setelah makan apakah dia mendapatkan ketenangan? Tidak, ikhwah, tidak. Ketika makan itu aja dia tenang. Karena apa? Terlupakan dengan makanan yang sedang dia santap. Setelah itu kembali lagi stresnya. Makanya kemaksiatan itu merusak. Ya. Kemaksiatan itu membuat hati kita menjadi sempit. Kemaksiatan membuat hati kita menjadi sempit. Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam surat Thaha ayat 124. Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka. Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, maka untuknya kehidupan yang dongka. Dongka itu sempit. Ini Allah loh yang bilang. Yang berpaling dari berzikir kepadaku, yang berpaling dari mengingatku, fa innalahu ma'isyah. Untuknya kehidupan dongka yang sempit. Titik sampai situ? Tidak. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Nanti di hari kiamat akan kami bangkitkan dia dalam keadaan a'ma, buta. Dia akan bertanya, Rabbi lima hasyartani a'ma. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Laqad kuntu basyira. Laqad kuntu basira. Padahal aku tadinya melihat. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jawab. Bukankah sudah datang kepada kamu ayat, tapi kamu berpaling? Ya, kamu berpaling. Dan hari ini ya, kami lupakan kamu. Wa kadzalika yauma tunsa. Itulah bahayanya ikhwah. Ya, bahayanya yang namanya maksiat. Jangan dikira kalau orang berlimpah ruah hartanya, terkadang dia dapati harta yang melimpah ruah, kemewahan itu dari cara-cara maksiat. Terkadang mereka meraihnya tanpa mempedulikan apakah cara tersebut cara haram atau halal. Gak peduli dia. Yang penting dia mau, dia dapat, sudah. Gak peduli apakah itu melalui kezaliman ataukah tidak. Kemudian dia raih banyak uang, dia kumpulkan banyak uang. Dia memakai pakaian yang mewah, memakai sepatu mewah, kendaraan yang luar super mewah. Apakah Anda kira orang seperti ini dia akan tenang? Enggak, ikhwah. Ketenangan itu tidak pada mobil mewah. Ketenangan itu tidak pada sepatu mewah. Ketenangan tidak pada tali pinggang yang mewah. Tidak. Ya. Ketenangan di mana? Di hati. Allah mengatakan ala bidzikrillah tatmainnal qulub. Ketahuilah bahwasanya dengan berzikir kepada Allah tatmainnul qulub, hati akan tenang.
Demikian. Dan maksiat itu menghitamkan hati. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ketahuilah bahwasanya hatinya ron itu menghitam akibat apa yang mereka lakukan. Makanya ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Bagaimana kalau sang istri suka bermaksiat, suami juga begitu, dua-dua hitam hatinya. Terus bagaimana cara menghubungkan mereka berdua ini? Makanya kita lihat ketika ada dua suami istri yang seperti ini bertengkar, Allahu Akbar. Gak sanggup kita mendengar ucapan caci maki sama mereka, saling saut menyaut. Ucapan-ucapan kotor yang tak layak diucapkan sebagai manusia. Sudah nggak dipedulikan lagi ikhwah. Kenapa? Banyak yang maksiat. Ya, banyak yang maksiat. Para pemirsa rahimanallah wa iyyakum. Ya, jadi itulah dia. Akibat apa? Akibat kemaksiatan yang kita lakukan. Kemudian sempit hati, kata Allah, ma'isyah fa innalahu ma'isyatan dongka, sempit hatinya. Kemudian akhirnya hati pun kotor, ya. Hati pun kotor. Kemudian setelah itu orang yang hatinya kotor, kehidupan di dunianya akan hina. Coba kita lihat. Mereka yang target hidupnya hanya di dunia, dia akan menghinakan, merendahkan dirinya untuk mendapatkan dunia tersebut. Ingat hadis yang telah kita baca pada kajian yang lalu. Mangkanatil akhirati hammuh. Barang siapa yang akhirat adalah target utamanya, ja'alallahu ghinan baina 'ainaihi. Allah jadikan dia kecukupan. Kecukupan itu diletakkan Allah di depan matanya. Sebaliknya, wa man kanatid dunya hammuh. Apabila dunia tujuan inti daripada kehidupannya, dunia target utamanya, ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi. Kalau yang tadi ja'alallahu ghinan fi qalbi, Allah jadi mangkanatil akhiratu hammuhu ja'alallahu ghinan fi qalbi. Barang siapa yang target utamanya adalah akhirat, Allah jadikan rasa cukup dalam hatinya. Adapun sebaliknya, wa mangkanatid dunya hammuh, dan apabila dunia itu merupakan target utamanya, ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi. Allah letakkan kefakiran ada di hadapan hidungnya, di atas hidungnya, di hadapannya. Tak pernah merasa cukup. Tak pernah merasa cukup. Akhirnya dia tak peduli menghinakan dirinya. Dia hinakan dirinya demi mendapatkan dunia yang tak seberapa, yang kata Rasulullah SAW lebih berharga bangkai kambing ketimbang dunia. Lebih berharga bangkai kambing ketimbang dunia. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah pernah mengatakan, seandainya dunia itu nilainya seperti sayap nyamuk, niscaya Allah tak akan beri apapun terhadap orang kafir. Berarti lebih hina ketimbang sayap nyamuk. Lantas mengapa kita menghinakan diri untuk mendapatkannya? Hanya orang-orang yang hina lah yang ingin cita-citanya untuk satu itu yang hina. Hanya orang yang hina saja yang dia rela menghinakan diri untuk mendapatkan yang hina. Ini permasalahan ikhwah. Ya, itulah bahayanya kemaksiatan. Kemudian apa lagi ikhwah? Bahayanya maksiat ini penyebab azab kubur. Ya. Penyebab azab kubur. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah pernah melintas di dua kuburan. Rasulullah tanya, siapa ini penghuni kuburan ini? Kemudian disebutkanlah fulan dan fulan. Apa kata Rasulullah SAW? Fa innahuma la yu'adzaban. Mereka berdua ini sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fil kabir. Mereka itu diazab. Mereka kira, ya,
mereka merasa tidak melakukan perbuatan dosa besar. Atau wa ma yu'adzama fil kabir, dan mereka melakukan dosa besar. Wa amma ahaduhuma fayamshi bin namimah. Adapun salah seorang mereka, dia berjalan dengan namimah, suka mengadu domba antar sama manusia. Wa amma akhar la yastanzihu minal baul. Adapun yang satu lagi, kalau dia buang air kecil, dia tidak istinja, tidak cebok. Akhirnya dua orang ini mendapatkan azab, ya, azab di kuburannya. Itu gara-gara maksiat yang dia lakukan. Kemudian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, ada satu hal lain yang lebih parah ikhwah penyebab daripada maksiat, yaitu bukan terkait lagi dengan kaum muslim, bukan lagi terkait dengan personal muslim, tapi sudah terkait dengan kaum muslimin. Apa itu? Kaum muslimin akan dikuasai oleh musuh-musuhnya. Gara-gara apa? Maksiat. Apa sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan Imam Ahmad? Beliau mengatakan, idza tabaya'tum bil 'ainah. Apabila kalian sudah melakukan transaksi jual beli dengan cara inah, kita artikan saja riba. Wattaba'tum adnabal baqar. Kalian sibuk dengan mengikuti ekor-ekornya sapi, artinya sibuk dengan peternakan. Waraditum bizzara', dan kalian ridho dengan senang dengan tanaman-tanaman kalian. Artinya senang di sini ikhwah, ya. Saking senangnya dia lalai dengan kewajibannya. Bukan seorang tidak boleh beternak, silahkan, tidak masalah. Ya. Bahkan para nabi peternak, pengembala. Bukan nggak boleh berkebun, silahkan, boleh berkebun. Tapi yang dimaksud Rasulullah SAW, wattaba'tum adnabal baqar waraditum bizzara', kalian mengikuti ekor-ekor sapi dan kalian ridho dengan tanaman-tanaman. Artinya itu semua melalaikan kalian dari mengingat Allah, melalaikan kalian dari kewajiban-kewajiban yang Allah tetapkan kepada kalian. Kemudian wa taraktumul jihad, kalian tinggalkan jihad. Maka apa ikhwafiddin? Akibatnya sallallahu alaikum dzullan, Allah akan hinakan kalian. Allah akan hinakan kalian. La yanzi'hu ankum, dan tidak akan Allah angkat kehinaan tersebut hatta tarji'u ila dinikumul ula, sampai kalian kembali kepada agama kalian yang sebelumnya, yang awal. Artinya yang tidak ada di sana, itu generasi-generasi yang meninggalkan riba, generasi-generasi yang tidak dilalaikan oleh tanaman-tanaman, tidak dilalaikan oleh dunianya, tidak dilalaikan oleh kedagangannya. Ya, bukan nggak boleh berdagang ikhwah. Rasulullah Allah mengatakan, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah. Yaitu orang-orang la tulhihim tijarat wala bai', yaitu para laki-laki yang dimana mereka tidak terlalaikan dengan transaksi dan jual belinya. Ya, tidak terlalaikan. Dagangannya tidak melalaikan dia dari mengingat Allah, dari membayar zakat. Karena kalau orang sudah berdagang, itu bisa membawa dia kepada kebakhilan. Makanya Allah sebutkan di sini, la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah. Oleh karena itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, kalau ternyata kaum muslimin melakukan kemaksiatan, ya, maka Allah akan hinakan kaum muslimin. Allah akan menghinakannya. Kemudian ikhwah, yang terakhir penyebab daripada efek daripada perbuatan maksiat, yaitu akan turun musibah demi musibah. Akan turun musibah demi musibah. Qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu
Ali bin Abi Thalib berkata, "Ma nazalat uqubatun illa bidzambin." Tidaklah turun satu hukuman musibah illa bidzambin. Itu disebabkan dosa. Wa ma rufiat illa bitaubah. Dan musibah itu tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan taubat. Demikian ikhwah. Demikian para pemirsa rahimanallahu wa iyyakum. Oleh karena itu, wahai para istri, cobalah renungkan ini semua. Penyebab-penyebab maksiat ini, ya. Akibat-akibat maksiat yang kita lakukan ini, itu bisa merusak rumah tangga kita. Ya, bisa merusak rumah tangga kita. Bersabarlah ikhwah. Bersabarlah wahai para istri, wahai saudari-saudariku. Bersabarlah dengan rumah tangga. Introspeksi dulu diri. Perbaiki diri kita. Perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan perbaiki hubungan kita dengan sesama manusia, terutama dengan pasangan-pasangan kita. Saya ulangi, perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan melaksanakan perintahnya, menjauhkan larangannya. Allah akan perbaiki hubungan kita dengan Allah, dengan sesama manusia. Demikian. Ya. Itulah yang pertama ikhwah, ya. Bahwasanya untuk memperbaiki rumah tangga kita, komunikasi kita dengan anggota rumah tangga, maka baguskanlah, perbaikilah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwah, para pemirsa rahimani Allah wa iyyakum. Yang kedua yaitu taat. Ya. Saudari-saudariku sekalian rahimani Allah wa iyyakum, taatlah kepada suami. Taatlah kepada suami. Tentunya fi ma'ruf, dalam perkara-perkara yang baik. Minal ma'ruf, itu merupakan salah satu perbuatan baik. Kita mentaati, ya, kita mentaati sesuatu yang memang harus kita taati. Dan itu dalam masalah yang baik, maka ini termasuk sebuah kebaikan. Walaupun kita mentaati untuk melakukan sesuatu yang sifatnya mubah, maka Allah berikan dia sebuah pahala. Contohnya, seorang istri misalnya diperintah sang suami, "Dek, tolong ambilkan kaos kaki abang ya, Dek." Mengambil kaos kaki itu nggak ada hukumnya. Ya. Tidak dikatakan hukum mengambil kaos kaki berpahala, kalau enggak atau makruh, enggak ada juga. Tapi permasalahannya di sini bagaimana? Permasalahannya di sini sudah terkait dengan perintah suami. Itu dia. Terkait dengan perintah suami. Suami memerintahkan sang istri, "Dek, tolong ambilkan kaos kaki," atau "tolong ambilkan baju." Udah? Ya. Mengambil baju hukumnya mubah. Tapi ketika itu perintah sang suami, maka ini tidak lagi menjadi mubah. Mubah itu dikerjakan tak apa-apa, ditinggalkan juga tak apa-apa. Tapi ketika suami mengatakan, "Dek, tolong ambilkan baju," maka mengambil baju ini hukumnya sudah wajib. Dan sang istri ketika melakukannya, maka dia berpahala, pahalanya besar. Karena apa? Dia mentaati suaminya. Demikian ikhwah. Ya. Dia mentaati suaminya. Karena seorang suami ikhwah, ketika dia Allah tetapkan sebagai pemimpin rumah tangga, itu dibalik itu banyak sekali hikmah-hikmah yang dalam. Ya. Sehingga sang suami, dia yang bertanggung jawab terhadap sang istri, dialah yang menafkahi sang istri. Itu semua banyak hikmah-hikmahnya. Ya, banyak hikmah-hikmahnya. Sampai-sampai Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Apabila seorang istri salat, seorang wanita salat yang 5 waktu. Wa shamat syahroha, dan dia puasa 1 bulan. Maksudnya di sini puasa Ramadan.
Dia nggak ada puasa-puasa sunat yang lain. Tidak ada puasa Nabi Daud, tidak ada puasa Senin Kemis, tidak ada puasa Bid, tidak ada puasa Arafah, puasa puasa di 10 hari bulan Dzulhijjah, ya. Tidak ada. Dia hanya puasa Ramadan. Wasamat syahraha. Kemudian ikhwah, wa hafizat farjaha. Dan dia menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya. Kemudian wa ata'at ba'laha, dan dia mentaati suaminya. Coba lihat, perhatikan baik-baik apa ganjaran yang Allah berikan. Qila laha, dikatakan kepadanya, udkhuli jannah, masuklah kamu wahai istri. Wahai para istri, wahai istri, qila laha dakhulil jannah, dikatakan kepadanya, udkhulil jannah, masuklah kalian ke rumah, masuklah kamu ke dalam surga. Min ayyi abwabin sya'at, di pintu mana saja kamu suka, terserah. Ya, pintu surga itu ada 8. Di antara orang yang Allah perkenankan, izinkan untuk masuk dari pintu mana saja dia inginkan, Abu Bakar radhiyallahu anhu. Seorang wanita ikhwah, dia syaratnya berapa ya? Sholat 5 waktu, kemudian dia puasa, dia jaga kemaluannya, ya, dia taati suaminya, tuh 4, ya. Hanya ada 4. Puasa, sholat, puasa, kemudian dia jaga kemaluannya, artinya ya dia jauhkan diri dari perzinahan. Pokoknya dia jauhkan kemaluannya dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu perzinahan maupun juga yang disebut dengan onani gitu ya. Ini kan juga tidak layak dilakukan. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, ya, memfatwakan bahwasanya apakah itu masturbasi, apakah itu onani, itu suatu hal yang diharamkan. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan setelah menyebutkan walladzina hum ala furujihim hafizun, yaitu mereka-mereka yang menjaga kemaluan-kemaluan mereka, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, kecuali terhadap istri-istri mereka dan hamba-hamba saya mereka. Famani batagha wara'a dzalik faulaika humul adun, yang menginginkan selain daripada itu, maka mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Taib, walladzina hum li furujihim hafizun, mereka yang menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya. Ya, menjaga kehormatannya. Artinya di sini untuk hal-hal yang haram, ya. Kalau untuk suami lain lagi ceritanya. Untuk suami itu tidak perlu dijaga. Ya. Malah ditawarkan kalau untuk suami. Bahkan itu wajib hukumnya, apalagi kalau suami sedang meminta. Apabila seorang suami mengajak istrinya untuk ke pembaringan, kemudian fa'abat, lantas dia tidak mau, kemudian sang suami marah, maka sang istri dilaknat malaikat sampai subuh. Demikian. Kalau ini sebuah ibadah, seperti yang pernah kita singgung hadisnya, ya, seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu kana lahu ajrun?" Ya Rasulullah, apabila seorang mendatangi, menyalurkan syahwatnya, lantas dia berpahala, kata Rasulullah SAW, ya, ara'aita law wada'aha fil haram. Loh, kalau dia lakukan di tempat yang haram, akana alaihi wizrun, bukankah dia berdosa? Nah, demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya. Jadi dia jaga kehormatannya. Kemudian wa ata'at ba'laha, dan dia mentaati suaminya. Untuk mentaati suami ikhwah, para istri sekalian, para ibu-ibu, para saudari-saudariku rahimanallahu wa iyyakum, bahwasanya mentaati suami ini ya tidak semua harus taati, selama dia menyuruh kaum ibu, para istri, perkara yang tidak melanggar syar'i. Itu dia baru taat, ya, barulah taat. Wa ata'at ba'laha. Misalnya dia suruh, "Dek,
kamu jangan pakai jilbab keluar rumah. Nah, itu jangan ditaati. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata fi makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka mendurhakai, kalau sampai mendurhakai makhluk. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu hanya boleh untuk hal-hal yang ma'ruf, yang baik. Yang maksiat nggak boleh. Makanya para istri tidak boleh mentaati suaminya kalau bentuknya maksiat. Ya. Kalau bentuk perintahnya maksiat, tidak dibolehkan. Ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Qila laha, dikatakan kepadanya si wanita tersebut, udkhulil jannah, masuklah kamu ke dalam surga. Dalam riwayat yang lain, dakhalatil jannah min ayyi abwabin sya'at. Dakhalatil jannah dalam bentuk fi'il madi, bukan tadkhulul jannah, enggak. Dakhalatil jannah min abwabin sya'at. Jadi bagaimana, apa yang hikmah ataupun makna yang terkandung di balik fi'il madi ini? Past tense, dakhalatil jannah. Jadi artinya dia telah masuk. Para ulama menyebutkan ketika Rasulullah menyebutkan dakhalatil jannah, maka dia telah masuk, artinya menunjukkan pasti masuk. Ya, di situ seperti ada penegasan dakhalatil jannah. Bukan tadkhul jannah, maka dia akan masuk, enggak, tapi dakhalatil jannah. Padahal kan surga nanti tuh. Tapi Rasulullah sebutkan dengan kalimat fi'il madhi, ya. Dakhalatil jannah, dia telah masuk. Padahal kan belum masuk. Itu menunjukkan penegasan, pasti masuk. Demikian, ya. Min ayyi abwabin sya'at. Demikian ikhwah fiddin rahimani Allahu wa iyyakum. Sepertinya nantilah kita lanjutkan besok, insya Allah kita lanjutkan lagi tentang ketaatan, ya, ketaatan untuk terhadap suami itu hanya dibolehkan untuk yang ma'ruf saja, yang boleh saja, ya. Adapun yang bentuknya maksiat, melanggar syariat, maka haram hukumnya sang istri untuk mentaatinya. Kalau dia taati, berarti dia ingin memperbaiki hubungan dengan suaminya dengan cara merusak hubungan dia dengan Allah. Satu hari pasti akan rusak hubungannya dengan suaminya. Demikian ikhwah, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum muslimin innahul ghafurur rahim. Bagi yang ingin bertanya silakan kirimkan ke pesan singkat 0895 6113 27778. Pertanyaan sahabat Safdah TV, Bismillah, apakah dampak maksiat bisa berimbas pada anak juga? Iya. Ya. Iya. Dampak maksiat juga bisa berimbas kepada anak. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, kullu mauludin yuladu al fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan suci. Fa abawahu yuhawidanihi wa yumajjisanihi wa yunassiranihi. Kedua orang tuanya inilah yang membuat dia, memoles dia, yang merusak dia menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, menjadi Majusi. Ini kan kemaksiatan, ikhwah. Padahal Allah perkenankan mereka lahir ke dunia ini dalam keadaan suci. Tidak ada kotor sedikit pun, tidak ada dosa sedikit pun. Kedua orang tuanya lah yang telah merusaknya. Jadi ini kemaksiatan akan berimbas kepada anak-anak. Coba ingat lagi kajian kita yang lalu, ya. Yaitu ketika kita bicara tentang surah Al-Kahfi, yaitu ketika Nabi Musa alaihissalam bersama Nabi Khidir masuk ke suatu kampung, dia melihat ada dinding yang mau roboh, ya, dinding yang mau roboh. Lantas Nabi Khidir merenovasi ini dinding. Setelah itu Nabi Musa bertanya, qala law syi'ta lattakhadta 'alayya ajra. Kenapa kamu nggak minta upah? Kan kamu sudah menegakkan dinding. Tapi karena Nabi Khidir sudah berjanji kepada Nabi Musa sudah berjanji nggak boleh tanya-tanya,
nanti di akhir baru bertanya, ya sudah, berarti sudah 3 kali kan kejadiannya. Kejadiannya Nabi Musa bertanya mengapa Nabi Khidir menenggelamkan kapal, mengapa Nabi Khidir membunuh seorang anak yang masih kecil, ya, membunuh seorang anak lah ya. Kemudian terakhir yaitu kok ada dinding yang mau rubuh ditegakkan, nah itu maksudnya apa? Kemudian Nabi Khidir menceritakan, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Adapun rumah ini, dinding ini ya, itu milik 2 orang anak yatim. Di bawah dinding itu ada harta kekayaan orang tuanya. Wa kana abuhuma salihah. Kedua orang tuanya soleh. Fa'arada ayyabulugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Dan Allah ingin biarkan anak-anak ini besar, ya anak yatim ini besar, kemudian nanti mereka lah yang akan mengeluarkan harta kekayaan orang tuanya. Dari sini para ulama mengatakan kesolehan orang tua akan membuat solehnya si anak. Kebalikannya, berarti kalau orang tua suka maksiat, otomatis itu juga akan berpengaruh kepada si anak. Sedikit banyak pasti akan ada pengaruh kepada anak. Assalamualaikum Ustadz, sebentar lagi saya akan menikah. Apakah ketika malam pertama sholat sunnah berjamaah 2 rakaat bacaannya dizaharkan? Boleh dijaharkan dan boleh disirkan. Ya, karena tidak ada penyebutan apakah dijaharkan ataukah disirkan. Yang ada sunnahnya bahwasanya pengantin ini ya sholat 2 rakaat. Pengantin ini sholat 2 rakaat. Tidak disebutkan apakah jaharkan atau disirkan. Ya sudah, antum pilih mau dijaharkan atau disirkan. Allahu a'lam bishawab. Izin bertanya Ustaz, bagaimana sikap terbaik seorang suami jika seorang istri ingin pergi safar dengan teman perempuannya untuk liburan? Jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yusafiranna al-mar'atu illa ma'adhi mahramin. Janganlah wanita itu bersafar kecuali bersama mahram. Memang di sini ada khilafiyah dengan para ulama tentang apabila kondisi dalam keadaan sangat aman, ya, kemudian bersama teman-teman yang amanah dan lain-lainnya, ya, maka dia dibolehkan walaupun tanpa mahram. Tapi yang rajih ikhwafiddin, ya, yang rajih bahwasanya hadis itu sangat jelas menyatakan la yusafirannal mar'atu illa ma'a dhi mahramin. Jangan seorang wanita itu bersafar kecuali bersama mahramnya. Ya. Karena ada sempat sahabat tidak jadi pergi jihad dikarenakan istrinya mau pergi haji. Kata Rasulullah, udah kamu kawani istrimu untuk pergi haji. Sampai seperti itu ikhwah, ya. Jihad itu kan hukumnya wajib ain waktu itu. Dia sudah terdaftar sebagai penjihad, sebagai anggota personil untuk perang. Tapi Rasulullah batalkan demi apa? Agar dia bisa menemani istrinya untuk pergi jihad. Itu untuk pergi haji. Mal la yutimul wajib illa bi fa wajib. Sesuatu yang wajib itu tidak bisa disempurnakan kecuali dengannya, maka sesuatu ini hukumnya menjadi wajib juga. Makanya seorang wanita itu wajib ada mahramnya ketika dia bersafar. Adapun rombongannya kaum wanita itu belum cukup, ya, itu belum cukup. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz, bahasan untuk wanita istri ada 4 poin untuk bisa masuk 8 poin itu surga yang ia sukai. Salah satunya taat pada suami. Bagaimana untuk para janda? Untuk para janda, dia kan pernah punya suami. Ya kan? Dia kan pernah punya suami. Ketika dia punya suami itu bagaimana sikap dia? Apakah dia taat pada waktu dengan suaminya ataukah tidak? Demikian.
Ya, itulah dia. Jadi makanya kalau yang kan tidaklah dikatakan janda itu kecuali dia pernah punya suami, mungkin berpisah hidup atau berpisah meninggal. Ketika dia punya suami, apakah dia melaksanakan itu? Kalau dia termasuk yang melaksanakan itu, maka dia berhak mendapatkan udkhilil jannah. Dikatakan kepadanya, masuk dalam surga min ayyi abwabin syi'ti, dari pintu mana saja yang engkau suka. Ustadz, bagaimana cara bertaubat dari maksiat yang berulang kali dilakukan padahal sudah tahu itu maksiat? Taubat ikhwah, ya, taubat itu haruslah taubat nasuhah dan laksanakan poin-poinnya, syarat-syaratnya. Seorang yang mau bertaubat, pertama dia harus menyesal. Menyesal ini kita yang tahu, ya. Ketika kita menyesal melakukan suatu perbuatan, kita yang tahu. Misalnya ini, kita lagi ujian akhir sekolah atau untuk S1 sidang hijau. Ya, meja hijau. Jadwalnya jam 9. Jam 9 pagi misalnya. Dia malam belajar sampai subuh. Habis subuh, dia ingin istirahat sebentar. Ya, menuju jam 9. Ketiduran. Bangun jam 1. Gimana? Nyesal nggak dia? Sementara jam 9 dia harus sidang meja hijau untuk mendapatkan sarjana S1-nya. Nyesal. Ya, menyesal. Itulah. Ada nggak rasa itu pada diri kita ketika kita meninggalkan sebuah maksiat? Satu. Ya, adakah penyesalan? Kemudian, dia harus menghentikan perbuatan tersebut. Dia hentikan perbuatan tersebut. Dia menyesal, tapi masih juga dilakukan. Ini berarti belum taubat. Menyesal, menghentikan. Kemudian satu hal lain, yaitu dia tidak ada terbesit sedikit pun dalam hatinya untuk mengulangi perbuatan maksiat ini. Kalau 3 hal ini sudah ada dalam hatinya, sudah terpenuhi, maka taubat orang tersebut taubat nasuhah namanya. Kemudian gimana Ustadz kalau seandainya ternyata 3 bulan lagi dia lakukan? Ya taubat lagi. Gitu, taubat lagi. Ya namanya kita lihat banyak fitnah di mana-mana. Hari taubat, ya Allah saya taubat dengan dosa seperti ini. Sebulan bertahan, 2 bulan bertahan, bulan ketiga bertahan, bulan keempat mulai banyak godaan-godaan lagi. Akhirnya terjerumus lagi dengan dosa yang sama. Jadi apa yang dilakukan? Ya taubat nasuhah macam tadi lagi. Itu dia. Ya, macam tadi lagi. Ya gitulah kita terus bertobat, bertobat terhadap dosa yang kita lakukan. Tapi Allah Subhanahu wa taala menerima taubat itu jika yang memenuhi 4 hal ini. Demikian. Ya. Jika memenuhi 4 hal ini. 3 hal ini, yaitu menyesal, kemudian kemudian menghentikan perbuatan maksiat, kemudian tidak ada keinginan sedikit pun untuk mengulanginya lagi. Demikianlah ikhwatiddin, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu ghafurur rahim. Kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.